Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam sapaan dan renungan pagi hari ini di GKI Salatiga pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 bersama saya Penatua Robert Adrian Hilbrand. Tapi sebelum mendengarkan sapaan atau renungan, mari kita menghadap Tuhan dalam berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertatah dalam kerajaan surga, Bapa yang begitu mengasihi kami datang di hadirat Bapa pada pagi hari ini untuk mengucap syukur dan terima kasih atas kasih yang Bapa selalu berikan dalam kehidupan kami pada hari ini. Dan pagi hari ini kami siap untuk menerima renungan yang diberikan kepada Bapak untuk kami semua. Biarlah Bapak membuka hati pikiran kami yang paling dalam, supaya kami dapat menerimanya firman Bapak dengan baik dan benar, dan kami simpan di hati pikiran kami dan juga kami laksanakan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan sapaan renungan ini dari awal hingga akhir dalam pimpinan dan pertolongan kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya hendak membacakan firman Tuhan yang diambil dari 1 Petrus 4 ayat 13. Yang demikian firman Tuhan. Sebaiknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Tema renungan kita atau sapaan kita pada hari ini adalah hikmat di balik penderitaan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita harus mengakui tidak ada satupun manusia di dalam dunia ini yang mau hidup menderita. Tak terkecuali orang percaya. Itulah sebabnya kebanyakan orang Kristen merasa alergi dan kurang senang jika mendengar khotbah hamba Tuhan yang mentemakan penderitaan. Ayat-ayat di Alkitab yang berbicara tentang penderitaan seringkali dilewati dan tidak dibacanya. Padahal firman Tuhan jelas mengatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi setiap orang percaya dipanggil untuk menderita bagi Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus, panggilan untuk menderita bagi Kristus itulah yang menjadi momok bagi orang percaya. Tentunya tidak mudah mencari orang yang bersedia menjawab panggilan itu. Terlebih hidup di zaman yang semakin menuntut orang untuk menjadi berhasil dan sukses. Seringkali keberhasilan dan kesuksesan dijadikan ukuran atau tanda bagi seorang apakah ia diberkati Tuhan. Akhirnya fokus kita hanya pada berkat, kenyamanan, fasilitas, dan sebagainya. Perhatikan apa yang Rasul Paulus tulis. Karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun juga harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Tuhan. Banyak orang yang menjadi sangat terkejut karena setelah percaya pada Tuhan seolah-olah badai hidup tidak pernah reda. Padahal mereka berharap perjalanan hidup itu menjadi mulus dan berkecukupan secara materi. Mereka pun menjadi apatis dan tidak lagi bersemangat melayani Tuhan. Kita mulai membanding-bandingkan dengan kehidupan orang-orang di luar Tuhan.
supaya yang diperbuat bangsa Israel ketika dibawa Tuhan keluar dari Mesir dan harus melewati padang gurun sebelum mencapai tanah perjanjian. Tidak ada kekristenan tanpa memikul salib. Apalagi pada waktu ini COVID-19 sedang merajalela di dunia, khususnya juga di daerah Salatiga yang tempat kita diamin ini. Kita sudah melihat banyak orang yang tertular dalam COVID-19 ini. Dan kadang-kadang kita takut untuk keluar dalam aktivitas untuk belanja atau kemanapun, karena kita takut tertular. Dan juga kita juga rindu sebenarnya untuk beribadah bersama-sama dengan teman-teman seiman di gereja sambil bersuka cita menerima firman Tuhan. Tapi sebenarnya kita sebagai orang percaya tidak usah takut untuk menghadapi hal ini semua. Karena kita mempunyai kekuatan, mempunyai pelindungan, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Marilah kita terus datang kepadanya, berdoa dan berseru untuk mohon pertolongan dan pimpinan Tuhan Yesus sendiri. Karena kita tahu apa kita benar-benar berdoa yang keluar, berseru yang keluar dari hati kita yang paling dalam, Tuhan Yesus pasti hadir dan mau menolong kita. Karena kita tahu penderitaan adalah bagian hidup orang percaya. Tetapi percayalah, penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertatah dalam kerajaan surga, Bapa yang begitu mengasihi kami berucap syukur dan terima kasih atas sapaan dan renungan atas firman yang Bapa berikan dari Tuhan kami pada hari ini. Kami mengakui Bapa sebagai anak-anak-Mu yang penuh kelemahan, kami merasa takut untuk peristiwa COVID-19 ini. Tapi ketika kami mendengar firman Tuhan, kami bangkit kekuatan kami lagi, menghilangkan ketakutan kami lagi, karena kami tahu ada Tuhan Yesus berada di samping kami dan mau menolong kami, melindungi kami dari hal-hal apapun yang tidak berkenan di hadapan kami. Inilah doa dan ucapan syukur dan permohonan kami Bapa, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami hidup. Kami telah berdoa, memohon dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita telah merenungkan firman Tuhan. Marilah pada hari ini kita beraktivitas dengan penuh sukacita, dengan keberanian. Karena kita tahu Tuhan Yesus pasti melindungi kita. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.